Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pelatihan dasar ASN tahun 2022 Provinsi Kaltara kelas Kabupaten Berau angkatan 63. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang smart government dalam rangka menangkal isu-isu terbaru di wilayah kerja salah satu dari peserta kami. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai silakan saya perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian teman-teman ya. Perkenalkan saya Laude Muhammad Peter Bos sebagai ketua kelompok. Saya fungsional dokter gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Talisayan. Silakan Mas Emir perkenalkan diri. Ya, nama saya Emir Ahmad Hasimi. Saya dari instansi Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Berau. Baik, silakan Mbak Winda. Terima kasih. Nama saya Winda Dewi Astuti. Saya merupakan perawat berasal dari instansi RSUD Talisayan. Silakan Mbak Arista. Iya, perkenalkan saya Arista Desia Ambarwati. Saya sebagai nutrisionis di Rumah Sakit Umum Daerah Talisayan. Silakan Mbak Vertika. Nama saya Yulianda Vertika. Saya bekerja di UPT Puskesmas Sambaliung dengan jabatan ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Baik, teman-teman, pada diskusi virtual ini kita akan membahas bagaimana smart government atau dalam hal ini pelaksananya adalah smart ASN. Kemudian sebelum kita lanjut bagaimana menyelesaikan isu yang ada, kita bahas dulu masalah smart ASN kan ya. Kalau menurut saya smart ASN, nanti setelah ini teman-teman boleh memberikan pendapatnya. Menurut saya smart ASN, literasi smart di sini sebenarnya diambil dari literasi digital, di mana pekerjaan manusia dalam yang seperti mengawasi dan lain-lain itu akan dilakukan oleh mesin. Mesin ini yang disebut mesin digital, seperti ya fingerprint apa semua itu pendaftaran online itu akan dilakukan oleh digital. Mungkin ini yang akan teknologi digital ini diterapkan dalam zaman sekarang. Jadi produknya itu smart ASN, smart government atau smart yang lain. Oke, silakan. Siapa tahu teman-teman mau berpendapat tentang smart ASN ini. Silakan Mas Emir. Ya, seperti yang Dr. Laude bilang, smart ASN itu ya memanfaatkan teknologi yang ada ya. Jadi bisa berkesinambungan gitu jadinya ya, untuk mencari data dan apa segala gitu ya. Ya menurut saya segitu aja, Dr. Laude. Ya, bagaimana pendapat teman-teman yang lain, Mbak Winda? Iya, jadi menurut saya smart ASN ini memang tentang pemanfaatan digital yang semuanya itu punya tujuan bagi kita ASN itu untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Menurut saya itu sih tentang smart ASN ini, semuanya tentang digital, ya tujuannya seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, ada pendapat dari teman-teman yang lain, Mbak Arista? Iya, baik. Jadi kalau menurut saya sendiri, itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam hal ini bisa berkolaboratif dan juga dengan memanfaatkan teknologi, karena sekarang zamannya zaman digital. Oke, ada pendapat dari Mbak Ika? Kalau menurut saya mungkin tentang smart governance, yaitu juga mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintah yang berbasis elektronik dengan berfokus pada perintegrasian data dan
interoperabilitas sistem menggunakan teknologi terjamin keberlangsungannya, yaitu dengan serba elektronik sekarang dan digital. Itu saja sih menurut saya. Baik, saya kira pemahaman kita tentang Smart ASN, saya kira mirip ya, saya kira hampir sama, semuanya pada intinya penggunaan teknologi, terutama teknologi digital. Baik, teman-teman, ada yang menyampaikan isu di unit kerjanya masing-masing, silakan. Kemudian isu itu kita bisa selesaikan berdasarkan teknologi saat ini. Dengan bantuan teknologi saat ini. Oke, silakan. Mungkin dari teman-teman silakan yang bersedia menyampaikan isu, dan isu itu bisa dipecahkan dengan teknologi yang ada saat ini. Oke, silakan. Oke. Ya mungkin bisa dari saya ya, Dr. Laude. Tinggi, silakan Mas. Ya, saya ingin mengangkat isu kedisiplinan ya. Seperti yang Pak Laude bilang tadi, dokter bilang tadi tentang fingerprint, yaitu menjadi salah satu permasalahan di instansi saya ya, karena fingerprint ini belum lagi diterapkan ya semenjak COVID kemarin. Ini saya ada beritanya ya. Saya share screen dulu ya Pak. Silakan, Mas. Ya, ini Bupati Berau Sri Juniarsi minta SKPD aktifkan lagi fingerprint. Nah, ini berita Senin 9 Mei 2022 ya. Dari headline berita ini kita bisa mendapat kesimpulan kalau di SKPD masing-masing itu fingerprintnya lagi tidak aktif. Dari info yang saya dapat, fingerprint ini tidak aktif semenjak COVID kemarin karena alasan keselamatan, alasan kesehatan. Jadi ya bisa dibilang itu lagi mau diaktifkan lagi soal kedisiplinan. Baik. Gimana teman-teman yang lain, ada yang mau sampaikan isu yang lain? Mungkin kalau di setiap instansi sama ya, tentang fingerprint, apalagi kalau bagian saya di puskesmas, fingerprint juga belum ada, atau karena COVID itu jadi tidak diberlakukan lagi. Mungkin solusinya bisa pakai absen digital lewat handphone kali ya, seperti kita latsar itu. Oh iya. Oh iya, Jadi dari website gitu ya? Dari website, jadi bukan dari tangan ke tangan satu mesin gitu dipegang untuk semua orang. Tapi kalau digital kan kita pegang sendiri-sendiri. Mungkin ada yang menambahkan. Jadi smartphone sendiri-sendiri gitu ya? Iya. Iya, saya mau menambahkan. Saya setuju seperti yang Mbak Vertika jelaskan tadi, bahwa di era digital saat ini, saat kita pandemi COVID, memang kita harus punya inovasi untuk melakukan fingerprint dengan prinsip berbasis web. Jadi kayak seperti saya baca itu di pojok Jabar, itu dia menjelaskan bahwa di sana untuk pegawainya itu sudah menggunakan fingerprint berbasis web. Jadi mereka dapat mengunduh aplikasi yang memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk melakukan fingerprint itu di smartphone mereka masing-masing di situ. Jadi mereka fingerprintnya itu sesuai dengan jam mereka, di mana mereka harus di jam masuk kerjanya dijelaskan, dan misalkan dari jam 7 sampai 8, maka mereka harus fingerprint di jam segitu. Sedangkan mereka pulang juga ada batasan jam, misalkan jam 15 sampai jam 16, maka mereka harus buka aplikasi itu dan melakukan fingerprint di Android atau smartphone mereka masing-masing. Jadi tetap bisa dapat diterapkan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Itu menurut saya sih tetap bisa diterapkan walaupun tetap pandemi itu masih ada.
Iya. Gimana teman-teman yang lain? Mbak Rizka? Ya, jadi mungkin karena ada permasalahan tentang kedisiplinan ini ya, fingerprint tadi yang tidak aktif seperti itu. Nah, berarti ini menjadi tugas kita ya, khususnya bagi ASN yang baru, gimana caranya kita memperbaharui sistem itu supaya dari yang tadinya mungkin nggak ada absen fingerprint, terus sekarang kita mengadakan absen fingerprint seperti itu. Jadi untuk memperbaharui sistem saat ini seperti itu supaya kita bisa lebih disiplin lagi dalam bekerja, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih prima seperti itu. Jadi mungkin lebih ini lagi kita memperbaharui sistem dengan teknologi-teknologi yang terbarukan gitu. Salah satunya yaitu tadi mungkin kalau nggak ada fingerprint, kita mengadakan fingerprint di instansi-instansi kita. Ya, ya mungkin ya kita sepakat ya pada diskusi kita ini mengangkat isu kedisiplinan. Jadi dalam hal ini disiplin dalam hal ini kehadiran ya, bukan pakai apa semua. Jadi kehadirannya bisa kita selesaikan dengan smart absensi kan namanya, smart presensi atau apalah namanya. Yang jelas produk dari teknologi digital itu ya bisa memecahkan masalah kedisiplinan kehadiran itu ya. Kemudian saya kira jelas ya masalahnya bisa diselesaikan. Kemudian teman-teman ada usulan diskusi kita dilanjutkan atau kita selesaikan aja di akhirnya. Saya kira udah jelas ya pemahaman kita tentang smart ASN. Baik, ada usulan dari teman-teman? Smart governance ini sendiri kan sebagai indikator ini ya untuk smart city seperti itu, mewujudkan smart city. Jadi kalau misalnya pemerintahan kita berjalan dengan baik, smart government-nya mudah-mudahan bisa mewujudkan smart city. Ya. Amin. Ya baik, gimana usulan teman-teman? Diskusi saya serahkan ke peserta. Saya kira isu kedisiplinan udah kita selesaikan. Apakah ada isu lain yang bisa kita bahas lagi? Kalau untuk di Berau ini sendiri, kira-kira apakah sudah sebagian besar menerapkan smart government seperti maksudnya apakah sudah banyak menerapkan digitalisasi di berbagai bidang seperti itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah udah apa belum? Ya. Iya, saya mau menambahkan. Kalau menurut saya sudah ada beberapa instansi yang sudah menerapkan smart government itu. Misalkan di Polsek Berau, Polres Berau itu untuk pengurusan SKCK kita sudah bisa mendaftar secara online. Jadi kita sudah bisa daftar dulu secara online, terus kita tinggal melakukan perekaman nanti untuk ke Polres, jadi kita nggak perlu lagi ngantri dari awal ambil antrian. Terus juga untuk pelayanan kita untuk perpanjang SIP bagi tenaga kesehatan di Dinas Penanaman Modal itu kita sudah punya aplikasi di situ untuk mendaftarkan diri, mengisi daftar untuk mendaftar perpanjangan SIP itu sudah ada websitenya. Menurut saya itu. Oh iya. Ya. Ya, gimana teman-teman yang lain? Ya, kalau saya pribadi Berau sudah cukup maju ya. Kemarin saya warga Berau pas bulan 9 2021 ternyata di sini sudah menggunakan aplikasi
berbasis Android, pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lainnya. Itu cukup canggih. Kemudian antriannya nggak lama. Daftar hari ini, besok udah ada konfirmasi tentang kelengkapan berkas atau silakan berkas diambil, sudah ada, cuma sehari aja. Nah, saya kira Berau lebih cepat dari kota-kota maju, kota-kota besar yang lainnya, terutama Makassar, tempat asal saya sebelumnya. Di Berau pengurusan KTP KK cuma sehari, besok ambil. Ya, saya kira luar biasa ya penggunaan smart teknologi digital di dalam mewujudkan smart city ya. Kemudian gimana teman-teman lain, ada pendapatnya tentang smart city? Saya kemarin juga baru ngurus STR kalau tenaga kesehatan karena kan butuh SIP juga tuh. Jadi kemarin ngurus di DPM PTSP itu juga saya tidak perlu datang ke kantornya langsung, jadi hanya melalui websitenya saja. Saya rasa ini terobosan yang cukup baik sebagai tenaga kesehatan. Tentunya ini membantu memudahkan saya untuk mengurus SIP, jadi hanya mengisi di website aja nanti udah keluar hasilnya seperti itu. Oke. Ya, berarti smart city sebenarnya ide kreatif para ASN yang smart ini untuk keberlanjutan pelayanan publik, terutama masa pandemi kemarin ya. Iya. Semoga bisa dilanjutkan walaupun bukan masa pandemi, karena itu sangat memudahkan. Ya. Mungkin tugas kita juga ya teman-teman sekarang sebagai ASN supaya mengubah mindsetnya di masyarakat nih. Kalau dulu urusan di birokrasi itu susah, padahal dengan adanya terobosan-terobosan seperti sekarang era digitalisasi itu bisa diminimalisir, bisa mengurus sesuatu itu dengan mudah seperti itu. Baik, baik teman-teman, saya kira diskusi kita tentang smart ASN dalam mewujudkan smart go to smart government, saya kira kita sudah sepemahaman. Barangkali kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini ya. Nanti di lain waktu kita akan diskusi tentang topik yang lain lagi. Baik, gimana teman-teman? Sepakat kita akhiri? Sepakat. Ya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Demikian diskusi dari kami kelompok 3 peserta Latsar Angkatan 63 Provinsi Kaltara. Dalam hal ini tutor kami adalah Dr. Randa Mardiana Asjad, MH. Terima kasih kepada tutor yang telah membimbing kami. Kami akhiri diskusi kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.